Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, hari ini karena ada praktik belajar di sekolah dari kampus tugas, jadi ada pelajaran PKI, jadi boleh ya hari ini sama aku dulu. Boleh. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini kalau minggu kemarin belajar apa sih PKI-nya? Ada yang masih ingat nggak? Oke, ayat itu berarti sudah membaca Al-Quran, berarti sudah pada lancar ya. Teman-teman sebelumnya karena mungkin sudah baca dulu dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, apa sih yang terbayang sama teman-teman mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Apa ya yang terbayang kira-kira? Ya, apa tuh? Contohnya seperti apa aja sih kayak pergaulan bebas tuh? Ya, gimana sih? Apalagi anak remaja ini kan apa ya, banyak sekali kasus mengenai pergaulan bebas. Seperti Ya kan, jadi otomatis tidak asing lah katanya bagi umur belasan ini. Nah, selain tadi yang disebutkan, ada yang menyebutkan pacaran, kemudian hamil di luar nikah, lalu apa sih yang terbayang mengenai pergaulan bebas itu? Kalau anak laki-laki nih biasanya apa nih? Astagfirullahaladzim. Fitnah. Kayaknya banyak ya, segini yang udah Jarang bergaul. ngerokok. Nah iya, ngerokok tuh. Itu kan ngerokok termasuk pergaulan yang kurang baik ya. Apalagi karena umur sekolah itu masih di bawah umur dan belum membuatkan untuk ngerokok sebetulnya. Di sini mah bisa olehnya. Untuk lebih jelasnya, mau nggak nih kita nonton video dulu? Katanya harus apa tadi pesannya? Harus menjadi remaja ya. Dan kuat. Disimpulkan bahwa zina itu apa? Dosa. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan
Nah, bagaimana katanya hukuman dari zina muhsan ini? Yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau zina ghairu muhsan itu bukan hanya dicambuk 100 kali, tetapi juga diasingkan dari tempat tinggalnya. Karena kan kalau zina itu bukan hanya si pezinanya yang mendapatkan dosa, tapi ada riwayat itu 40 rumah di sekitarnya juga kan mendapatkan dosanya ya. Mungkin karena itu jadi ada tradisi yang ada hukuman yang diasingkan. Tetapi karena Indonesia ini negara hukum ya sudah dilindungi dari dengan undang-undang, jadi tidak dicambuk dengan 100 kali, tetapi itu bisa dipidana. Kalau sekarang kan ada undang-undang baru untuk yang zina itu bisa dipidana. Seperti itu. Tapi kalau zina muhsan ini ada namanya di Quran surah An-Nur itu disebutkan sebelum memutuskan hukuman bagi para pelaku zina ada 4 hal ya, tidak bisa disimpulkan bahwa ini menjadi pelaku zina, tetapi juga harus mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu untuk memberi hukuman kepada yang tersangka menjadi pelaku, yaitu ada 4 bukti, yaitu ada saksi, ada sumpah, ada pengakuan, dan ada juga dokumen atau tulisan gitu kan ya, atau foto atau video kayak gitu. Jadi gak bisa cuma-cuma menuduh gitu kan, gak bisa langsung menuduh dan kemudian dikasih hukuman, tetapi juga ada peraturannya, harus dipenuhi dulu gitu. Dari keempat syarat tadi apa aja? Ada saksi, ada sumpah, ada pengakuan, ada dokumen. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kasus seperti ini, kalian nggak bisa langsung kalian nggak bisa langsung melaporkan, betul. Kalian harus mengumpulkan dulu 4 syarat apa aja? Tadi bukti, saksi, sumpah, dan pengakuan. Dari sekian contoh dari pergaulan bebas dan zina itu, tentunya kita bisa menghindarinya, ya kan? Tentunya kita bisa menghindarinya. Seperti apa aja sih untuk menghindari pergaulan bebas itu? Ada apa aja? Ya, ada apa aja? Coba dari barisan ini apa yang harus dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Kita harus melakukan apa? Atau aktivitas apa yang harus dilakukan? Atau hal apa yang harus dilakukan untuk menghindari Zikir. mengikuti perintah orang tua, apalagi memberi jarak kepada lawan jenis. Kemudian apalagi coba barisan ini? Ingat Allah. Gimana ingat Allahnya teh? Ingat Rida. Ibadah, sholat. Nah, kalau kata barisan ini katanya harus ingat Allah, harus beribadah. Nah, kalau kata barisan ini apa? Tadi teh menjaga jarak dengan lawan jenis dan mengikuti perintah orang tua. Kalau kata barisan ini apa? Selain kita beribadah, selain mengikuti kata orang tua, selain menjaga jarak dengan lawan jenis,
Tama.